Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di kabar persada akhir pekan untuk hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan informasi update untuk Anda semuanya. Kita akan langsung berdiskusi nih ya. Akhir-akhir ini kita sering terganggu, bukan terganggu ya, Ya terganggu lah. terganggu ya, Dengan suara yang bising bisa jadi iya, begitu ya. ternyata itu dari Knalpotnya jadi kendaraan yang memang istilahnya knalpot brong gitu ya. Nah, jadi memang ini juga mengganggu lah ketertiban umum, kemudian suara juga terlalu keras. Nah, ini berkaitan dengan itu, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung wawancara nih ya di kesempatan kali ini. Pendengar Persada FM dan juga 10 radio jaringan sebagai tindak lanjut dari peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 285 ayat 1. Maka Kepolisian Wilayah Hukum Karanganyar pun memberikan ketegasan kepada pengendara. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah terhubung dengan AKP Alit Alpart SSOS. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Karanganyar ya, dengan tema Stop Penggunaan Knalpot Racing Brong Bising di Wilayah Hukum Karanganyar. Pendengar, selengkapnya kita rangkum dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alit Alpart. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Ini Kabar baik dan sehat? Iya. Mengganggu di tengah kesibukan bertugas, Komandan ini. Ya. Kabarnya pagi ini bagaimana? Sehat, semangatnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Ya. Saat ini sedang weekend kah atau mungkin sedang tugas atau gimana? Ya. Baru memantau arus di sekitaran Tawangmangu. Oh iya, di akhir pekan ya di Tawangmangu ini perlu menjadi perhatian juga. Ya, baik. Pak Alit, ini berkaitan dengan tema yang kita angkat ini adalah stop penggunaan knalpot racing brong bising di wilayah hukum Karanganyar ini. Apa Bapak yang menjadi dasar dari kegiatan ini begitu? Baik, sebelumnya selamat pagi kepada Pak Miftah dan Pak Ali. Ya, Mas. Siap. Pendengar Persada FM Ya. di mana berada. Ya. Ya. Untuk dasar dalam kegiatan penindakan knalpot brong, tentunya yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 ayat 1. Terus yang itu ada juga dasarnya dari maklumat Kapolda Jawa Tengah nomor 1/10/2023 tentang larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi atau brong di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Serta surat perintah atau surat telegram dari Pak Kapolda Jateng. Demikian. Undang-undangnya sudah terbit 2009 ya? 2009 sebenarnya. Berarti kan memang ya sudah cukup lama juga ya begitu. Aksi apa ketika memang ada yang menggunakan knalpot brong dan sebagainya gitu. Ya. Betul ya. Nah, kemudian ini Bapak, program ini apakah juga berlaku di seluruh Indonesia juga begitu ya? Karena barangkali bisa menjadi edukasi ini, karena kan saat ini juga didengarkan, disimak juga oleh radio jaringan yang ada di seluruh Indonesia ini, Bapak. Bagaimana ini? Iya, betul. Tentunya kalau berbicara undang-undang berlaku seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Ini kan undang-undang artinya semua knalpot yang tidak standar, yang tidak yang knalpot yang brong atau racing tentunya bisa ditindak dengan penilangan di seluruh wilayah. Ya, untuk maklumat Kapolda Jateng sendiri, kalau untuk maklumat Kapolda Jateng kan sesuai wilayah berarti di wilayah Jawa Tengah saja. Jawa Tengah.
Dan khususnya di wilayah hukum Karanganyar juga ini adalah wilayahnya Pak Alit gitu ya. Oh iya. Kemudian kalau di wilayah Karanganyar sendiri nih, Pak Alit, bagaimana intensitasnya para pengendara yang memang menggunakan knalpot brong gitu ya? Apalagi kalau Karanganyar ini kan juga termasuk daerah wisata begitu ya, dan bisa jadi menjadi daerah tujuan juga begitu. Nah ini Pak Alit kan juga berada di wilayah Tawangmangu juga begitu. Gitu, bagaimana ini Pak? Baik, tentunya yang disampaikan tadi penyiar, jadi wilayah Karanganyar memang wisata. Pendatang yang berdatangan ke Tawangmangu kemarin tahun baru saja juga cukup ramai gitu kan. Iya betul. Banyak sekali keluhan-keluhan warga dari masyarakat Tawangmangu sendiri, relawan sendiri dari Tawangmangu, banyak yang mengeluhkan para wisatawan atau pelancong atau pendatang ini banyak yang sunmori dan lain-lain itu tidak knalpot standar. Gitu. Rame knalpot standar ini juga kita sebenarnya sudah banyak melakukan penindakan-penindakan serta pengamanan untuk mengamankan knalpot brong ini dan juga dengan relawan-relawan. Artinya kalau intensitas apakah masih tinggi? Masih tinggi. Di wilayah masih tinggi. Terutama para wisatawan yang masuk ke wilayah Karanganyar. Ya. Untuk dominasi usianya, usia berapa kisarannya Pak? Dan setelah terkena sanksi ini apa sebenarnya menjadi motivasi mereka? Gaya-gayaan atau apa ya maksudnya begitu? Ya, tentunya kalau usia produktif usia antara pelajar, anak sekolah sampai remaja atau dewasa. Terus untuk motivasi kenapa pakai knalpot brong, kalau kita interview, kita tanya gitu kan, setelah ada penangkapan gitu, kita tanya banyak yang motivasinya ya untuk bergaya. Ikut-ikutan, merasa merasa puas gitu ya, mungkin ketika knalpotnya ini ketika di blayer banter mantep itu. Nah, ada juga kalau knalpot brong ini kan salah satu memantik untuk menangkatan samping ya kan. Nanti apalagi kalau motor yang ada koplingnya ya langsung koplingnya itu lepasnya kan di sendal ke lah. Sendal ke mantep. Apalagi yang 2 tak gitu ya, Pak ya. Wah. Nah, kemudian ini Bapak, adakah yang melanggar ini bentuk sanksinya seperti apa ini? Sanksi atau denda Abang atau langsung ditilang, diambil begitu atau bagaimana ini, Pak? Ya, betul. Tentunya sesuai undang-undang tadi pasal 285 ayat 1 tadi ya, kita menggunakan pasal tersebut di mana bunyinya ya tentang spesifikasi knalpot yang knalpot tidak standar. Tentunya kita tilang ya, kita tilang. Terus yang kita amankan bukan STNK atau SIM-nya, barang buktinya tidak STNK atau SIM, tetapi langsung kendaraan. Kendaraan langsung ditarik loh. Saya kira knalpotnya saja. Kendaraan. Setelah melakukan sidang penyelesaian kan baru bisa diambil motornya dan knalpotnya ditinggal. Gitu. Jadi knalpot tetap harus ditinggal ya ketika nanti proses sidang selesai, motornya boleh diambil tapi knalpot nggak boleh gitu. Knalpot tidak boleh, harus diganti. Knalpot diganti standar dulu di kantor. Yang knalpot brongnya ini kita amankan, kita buatkan surat pernyataan, kita amankan. Iya. Kalau para pelanggar ini kan bisa jadi dari rentang usia ini kan kebanyakan remaja begitu ya, remaja, pelajar, remaja tanggung gitu. Nah ini apakah ada semacam motivasi, nasihat yang untuk tidak melanggar lah begitu ya, edukasi begitu? Ya, tentunya
kita selalu menghimbau kepada masyarakat, kepada adik-adik yang masih sekolah ya, untuk tidak menggunakan knalpot brong ya. Tidak lagi menggunakan knalpot brong karena sudah tidak zamannya. Masyarakat, relawan sudah sangat bising, sudah sangat terganggu ya. Hormati jalan lainnya karena semua kita yang menggunakan jalan umum itu kan hak yang sama. Knalpot brong ini juga sangat mengganggu dengan suara yang ditimbulkan. Terus kalau di belakang yang depan kita menggunakan knalpot brong itu kan anginnya kan mantep itu anginnya, apalagi suaranya kalau deket itu kan ke telinga langsung gitu. Nah kemudian dengan adanya itu kan ada juga beberapa peristiwa yang awalnya dengan knalpot brong itu kemudian menyulut emosi orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga yang belum lama ini kan juga terjadi semacam itu ini viral juga gitu. Ini bagaimana? Salah satunya itu juga penyebabnya gitu Pak ya. Iya, tentunya dari dulu kita sudah selalu penindakan knalpot brong, tapi dengan kemungkinan kejadian itu ya kita giatkan lagi, kita tingkatkan lagi. Memang salah satu tadi yang saya sampaikan memantik orang yang pengendaranya ini merasa over PD mungkin ya dengan blayer-blayer, sementara orang di sekitarnya kan merasa terganggu. Iya, merasa terganggu, tersulut emosinya gitu. Emosi satu ancaman Harkamtipmas juga kan akhirnya. Baik Pak Alit, ini kan salah satu bentuk sosialisasi dari Satlantas Karanganyar, Polres Karanganyar ya. Di antaranya di media ini, di radio kita ini. Kemudian untuk grassroots-nya. Ya, mungkin betul. apakah ada bentuk sosialisasi ke SMA, STM ataupun kampus gitu Pak Alit? Ya, betul, tentunya itu sudah kita laksanakan. Kita menggandeng polsek-polsek juga. Bahkan di wilayah kami di Polsek Kerjo, Kecamatan itu ada salah satu SMA itu dari guru BP-nya memanggil kita untuk melakukan pendampingan. Terus siswa-siswanya yang menggunakan knalpot brong itu langsung disuruh pulang ngambil knalpot yang standar, terus yang knalpot lama ini dibuatkan berita acara diserahkan kepada kami. Iya. Itu salah satu peran sinergitas ya antara masyarakat, TNI, Polri, terus dari pemerintahan kabupaten juga, tentunya semua mendukung kegiatan ini. Sudah. Ya. Bagus sekali, berarti artinya memang turun ke bawah juga begitu ya. Ada yang dari bawah juga memanggil juga begitu ya untuk memberikan sosialisasi kepada murid-muridnya di sekolahnya gitu ya. Orang tua, guru kan juga tanggung jawab. Mereka kan juga bertanggung jawab kepada anak-anak yang terutama masih umur lah. Kemudian kalau untuk kalau untuk operasi ini dilakukan dari kapan sampai kapan nih Bapak? Apakah memang continue terus-menerus dilakukan begitu atau bagaimana? Iya, tentunya untuk operasi khusus knalpot brong ini dilaksanakan mulai tanggal per 1 Januari kemarin ya, 10 Januari sampai 20 Januari. Tapi di luar operasi itu apabila kita menjumpai knalpot brong tentunya kita tindak, kita tilang. Langsung ya, pokoknya langsung aja. Iya. Tidak harus operasi ini, cuma karena operasi ini jadi kita gencarkan lebih lagi. Tapi kalau menjumpai yang setelah operasi misalnya menjumpai atau mendapati masyarakat yang menggunakan knalpot brong ya mau nggak mau otomatis tetap kita tilang sesuai dasar tersebut. Pak, apakah pernah ada komunikasi dengan pelanggar yang sudah terciduk ini? Merasa mengganggu nggak pakai itu gitu? Mereka itu bagaimana sih sebetulnya? Mereka sendiri terganggu nggak sih sebenarnya dengan suara itu gitu? Iya, kebetulan kalau jenengan Pak Ali atau Pak
Miftah kalau ada konvoy atau apa itu justru kuping mereka itu ditutupi dengan kapas. Iya. Mereka pakai kapas dimasukkan ke telinga. Itu kan ya lucu kan. Wah lah ini kupingnya sendiri ditutup, kupingnya orang lain suruh buka gitu kan. Nah, artinya memang sebenarnya terganggu sendiri juga ya Pak ya. Iya, mereka pun yang memakai juga terganggu, berisik. Berisik. Nah, kemudian yang perlu disampaikan ke masyarakat ini apa himbauannya begitu, pesan lah gitu ya untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, karena memang mayoritas kan ya usia-usia remaja gitu. Apa yang pengen disampaikan Pak Alit ini? Ya, baik. Tentunya yang pertama memang dilarang menggunakan knalpot brong. Sudahlah, maksudnya sudah bukan zamannya. Kalau memang untuk knalpot brong ini untuk terutama ini khususnya untuk pelajar ya. Itu kalau sosialisasi atau apa kita tanya yang ke siswi-siswi yang cewek itu juga mereka malah terganggu, risih gitu. Jadi kalau mau istilahnya untuk mau gaya-gayaan atau untuk caper-caper gitulah, ya jangan pakai knalpot brong kan gitu. Karena yang dicaperi pun udah nggak seneng dengan knalpot brong gitu. Ya. Jadi eman-eman lah. Itu kan harganya juga mahal-mahal Pak. Dia belinya kan online. Belinya online. Mahal harganya, nanti juga kita amankan kalau ketangkap. Kisaran berapa sih Pak Alit? Kisaran berapa sih harganya? Ya 500-an lebih lah. Oh ya lumayan ya. Ya, bahkan ada yang kalau yang dua tak yang seperti Ninja apa itu bahkan di atas 3 juta. Nah, iya, mahal itu sebenarnya. Ya. Baik, ini bentuk sosialisasi yang cukup positif bagus gitu ya. Untuk utamanya untuk masyarakat Karanganyar, Solo Raya dan seluruh Indonesia yang menyimak kabar Persada akhir pekan hari ini. Pak Alit, terima kasih ini waktunya di sela-sela aktivitasnya ini, kesibukannya yang saat ini berada sama ya. Baik, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk mengedukasi masyarakat semua begitu ya, tentang bagaimana berkendara yang baik. Gimana ini beliau mau gimana? Ada yang mau disampaikan? Cukup. Oh, cukup. Baik. Sekali lagi salam untuk rekan-rekan yang ada di Polres Karanganyar semua Bapak. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar pekan ini. AKP Alit Alpart Esos. Jadi menyampaikan Kasat Lantas Polres Karanganyar ya. Ini bagus sekali begitu ya, pendidikan untuk para orang tua juga begitu, mengingatkan ke putranya yang memang suka dengan motor. Sebetulnya ini gitu ya. kayaknya harus sinergi ya. Harus yang sinergi. masih sekolah, pihak sekolahan seperti tadi, pihak BP memanggil sinergi dari keluarga juga, orang tua harus care, memberikan peduli gitu ya. edukasi, memperingatkan putra-putranya, sehingga kalau ini klub, sistemnya kan berjalan dengan baik gitu ya. Dan dulu saya kalau motor di bongkar dikit aja langsung di ini, kenapa tuh data dibongkar ya misalkan. Nah ini salah satu bentuk edukasi untuk para putra-putra kita semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti akan ada informasi lagi untuk Anda semuanya, masih di Kabar Persada akhir pekan. Radio Persada FM.